Halo guys, bertemu lagi di channel Nauhing. Kali ini Nauhing akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ip Man 1. Film ini mengisahkan awal kemunculan sang legend yaitu Ip Man sebagai legenda Wing Chun yang terkenal hingga seluruh dunia. Dari segala retorika mulai dari rumah tangga, aspek sosial hingga membela harga diri bangsa. Oke, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Film ini berlatar belakang pada tahun 1935 di kota Fosan, di mana Fosan ini adalah kota yang makmur dan juga gudangnya bela diri, di mana banyak sekali sekolah bela diri di Fosan. Seusai festival bela diri, terlihat Ip Man yang sedang makan bersama keluarga. Di sini kita bisa lihat kalau Ip Man sangat makmur dan sultan. Lalu tibalah tamu bernama Liu, di mana Liu ini yang baru saja mendirikan sekolah bela diri karena penasaran dengan kungfu Wing Chun Ip Man yang terkenal hebat oleh banyak orang. Liu pun berniat mengajak latihan atau duel dengan Ip Man. Awalnya Ip Man menolak, tetapi Liu yang terus mendesaknya, lalu duel pun terjadi secara tertutup dan rahasia. Di waktu yang sama terlihat seorang remaja bernama Yuan yang sedang mengambil layangannya yang putus di pohon halaman rumah Ip Man. Lalu dengan tidak sengaja duel itu pun dilihat oleh si Yuan, di mana dimenangkan oleh Ip Man. Sebelum pamit, karena si Liu ini yang reputasinya atau harga dirinya yang tidak ingin jatuh, dia meminta kalau duel ini untuk dirahasiakannya, dan tentunya Ip Man pun sangat paham dengan situasi ini. Beberapa hari kemudian Ip Man yang datang ke sebuah restoran menemui temannya yang bernama Guan untuk membicarakan soal bisnis yang rencananya akan bikin pabrik kapas. Di sisi lain terlihat Yuan yang sedang menceritakan kekalahan Liu oleh Ip Man, di mana kabar ini terdengar oleh Liu, dan Liu merasa marah karena malu dan takut reputasinya hancur, langsung pergi mencari si Yuan itu. Lin yang marah ke Yuan langsung ditenangkan oleh Lin, di mana Lin adalah kakak dari Yuan dan juga pemilik dari restoran ini. Lin yang marah pada adiknya itu dan menyuruh minta maaf kepada Liu karena sudah mempermalukannya itu, tetapi si Yuan ini yang merasa dirinya tidak bersalah dan enggan meminta maaf, lalu langsung berlari menuju Ip Man yang bertepatan sedang berada di restoran itu untuk diminta kejelasannya secara langsung. Ip Man pun kaget dan merasa gak enak sama si Liu dan bingung harus bagaimana cara mengatasi situasi ini. Lalu dengan cepatnya si Lin ini datang memarahinya lagi dan menasehati adiknya itu agar jangan mempermalukan orang lain meski cerita itu benar dan jujur. Yuan yang merasa tidak ada yang membelanya dan tidak mengerti maksud dari omongan si kakaknya itu, lalu tiba-tiba celananya diprosotkan oleh si kakak agar mengerti bagaimana rasanya dipermalukan depan umum, dan Yuan pun langsung pergi lari menjauh dari tempat itu. Di tengah keramaian itu tibalah polisi yang bernama Li yang kepo dengan kerumunan itu, dengan arogannya mengacungkan pistol dan bicara kalau sekarang sudah zamannya senjata dan bukan lagi kungfu yang berisik itu. Lalu Ip Man dengan santai dan kalemnya itu langsung merusak pistolnya itu dan berkata, "Kami para pecinta bela diri emang kadang berisik, tetapi bukan berarti kami tidak beradab." Dan akhirnya semuanya bubar dan tenang. Singkat cerita, di rumah Ip Man yang memberikan uang ke Kuan untuk modal usahanya itu, dan saat mengantar Kuan pulang tibalah Lin yang ingin mengajak latihan dan menguji dengan jurus barunya itu, dan langsung disambut hangat oleh Ip Man. Di tengah latihan itu yang disaksikan beberapa orang di luar pagar, terlihat anaknya yang sedang menggambar dan ingin menunjukkan hasilnya ke bapaknya. Karena bapaknya sedang asik latihan, dia pun menggubris anaknya. Lihat kejadian itu, istrinya pun marah dan ngambek pada Ip Man itu dan langsung memarahi semua orang yang di saat berteriak untuk mengulanginya lagi gerakan kungfunya itu. Tentunya dengan marahnya sang istri, orang-orang pada langsung bubar. Lin yang merasa gak enak langsung pamit, termasuk juga Kuan dan anaknya.
Keesokan harinya datang sekelompok orang yang berniat mendirikan sekolah bela diri, namun sebelum mendirikan sekolah, kelompok ini dengan sombongnya dan percaya diri menantang semua perguruan bela diri Fosan hanya untuk menguji kekuatan kungfu di Fosan. Satu persatu para guru bela diri itu kalah dan di waktu yang bertepatan Lin memberitahu situasi ke Ip Man dengan meminta Ip Man untuk mengeceknya. Ip Man yang ingin pergi dibuat dilema karena situasi di rumahnya tidak aman, di mana istrinya masih ngambek karena terlalu sibuk di luar dan ingin suaminya itu meluangkan waktunya untuk keluarganya, dan Ip Man pun memutuskan untuk tidak pergi dan ingin menghabiskan waktu hari ini bersama keluarganya. Di sisi lain, kelompok ini yang sedang makan dan dengan sombongnya bicara kalau dirinya lah yang paling hebat. Di tengah obrolan itu lalu si pemilik warung mengatakan jangan sombong dulu kalau belum mengalahkan Ip Man yang hebat itu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, kelompok ini pun langsung mendatangi kediaman Ip Man bersama warga untuk mengajak berduelnya. Ya, seperti biasa Ip Man pun menolak duel itu dan menyarankan untuk pergi saja mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sekolah bela diri. Merasa kecewa, kelompok ini pun dengan sombongnya mengatakan untuk jangan takut. Dan dengan sombongnya lagi, bila perlu dia akan bertarung tanpa tangan jika masih takut. Karena suaminya merasa dilecehkan, lalu istrinya pun mengizinkan suaminya bertarung dan tentunya Ip Man pun langsung bersemangat. Wow. Di waktu yang tepat datanglah polisi untuk mentertibkan semua ini, di mana pertarungan ini Ip Man yang tidak ingin dilihat oleh orang. Duel pun dimulai, terlihat Ip Man yang hanya bertahan dan tidak menyerang untuk mengukur kemampuan si bebedegong ini, karena Ip Man yang terlalu lama bertahan dan mengakibatkan perabotan di rumahnya hancur. Lalu tibalah anaknya yang disuruh ibunya untuk cepat menyelesaikan ini kalau tidak ingin barang di rumahnya banyak yang hancur. Lalu akhirnya Ip Man pun mulai serius menyerangnya yang membuat si bedegong langsung kewalahan dibuatnya. Karena merasa putus asa, si bedegong ini mulai menggunakan pedang besarnya itu, dan tentunya ini bukanlah masalah bagi Ip Man yang hanya menggunakan kemoceng. Dan akhirnya duel ini pun dimenangkan oleh Ip Man dengan kondisi si bedegong itu babak belur. Dan kelompok ini pun pergi dengan rasa yang sangat malu. Lalu Kapten Lee bersama warga mengucapkan selamat atas kemenangan ini, dan Kapten Lee pun berterima kasih karena sudah menyelamatkan harga diri Fosan dengan penuh pujian. Ip Man yang tidak ingin dipuji langsung menutup mulut si Kapten Lee dan pergi ke dalam meninggalkan kerumunan itu. Keesokan harinya Ip Man beserta anak dan istrinya pergi ke pasar untuk mengganti barang yang hancur. Dikarenakan Ip Man sudah menyelamatkan harga diri Fosan, banyak warga dan pedagang yang mengucapkan selamat dan memberikan hadiah kepadanya. Sesampainya di rumah, Ip Man dibuat kaget dengan banyaknya orang di rumahnya yang menginginkan belajar bela diri padanya. Ternyata si Kapten Lee inilah yang menyebarkan informasi hoak kalau Ip Man akan mendirikan sekolah bela diri, dan tentunya tidak diketahui oleh Ip Man. 真係唔啱。你要開武館，點解唔第一時間通知我？我幾時話要開武？全佛山都知道啦。全佛山都知道，我唔知噃。